Coba perhatikan soal berikut. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 sebanyak 5 kali sama dengan 32. Jika kita perhatikan operasi perkalian dari bilangan berpangkat tersebut, dapat kita tuliskan menjadi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 sebanyak 5 kali sama dengan 2 pangkat 5. Hasil dari 2 pangkat 5 sama dengan 32. Dari penjelasan tersebut, didapat bahwa jika dua bilangan berpangkat yang mempunyai basis yang sama dikali, maka pangkatnya dijumlahkan. Secara umum, bentuknya seperti berikut. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Untuk soal selanjutnya, 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 5 sama dengan 2 dikali 2 sebanyak 8 kali dibagi 2 dikali 2 sebanyak 5 kali sama dengan 2 dikali 2 sebanyak 3 kali sama dengan 8. Jika kita perhatikan operasi pembagian dari bilangan berpangkat tersebut, dapat dituliskan menjadi 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 5 sama dengan 2 dikali 2 sebanyak 8 kali dibagi 2 dikali 2 sebanyak 5 kali sama dengan 2 dikali 2 sebanyak 3 kali sama dengan 2 pangkat 3. Hasil dari 2 pangkat 3 sama dengan 8. Dari penjelasan tersebut, didapat bahwa jika dua bilangan berpangkat yang mempunyai basis yang sama dibagi, maka pangkatnya dikurangkan. Secara umum, bentuknya seperti berikut. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Untuk soal terakhir, 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3 sama dengan 2 dikali 2 dikalikan dengan 2 dikali 2 sebanyak 3 kali sama dengan 64. Jika kita perhatikan operasi tersebut dari bilangan berpangkat tersebut, dapat kita tuliskan menjadi 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3 sama dengan 2 dikali 2 dikalikan dengan 2 kali 2 sebanyak 3 kali sama dengan 2 pangkat 6. Hasil dari 2 pangkat 6 sama dengan 64. Dari penjelasan tersebut, didapat bahwa jika bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan. Secara umum, bentuknya seperti berikut. A pangkat M dipangkatkan dengan N sama dengan A pangkat M dikali N. Dari 3 penjelasan sebelumnya, kita mendapatkan sifat-sifat dari eksponen, yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N, dan A pangkat M dipangkatkan dengan N sama dengan A pangkat M dikali N. Agar kalian lebih paham lagi tentang sifat-sifat dari eksponensial, ayo kita bahas contoh kasus berikut. 12x pangkat 7 y pangkat 5 dibagi 3y pangkat 6. Untuk menyelesaikan kasus tersebut, ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu kita harus tahu dulu apa yang harus kita tentukan. Yang pertama, kita harus menentukan basis yang sama pada setiap suku. Yang kedua, kita harus menentukan sifat yang digunakan. Yang ketiga, kita harus menghitung operasi bilangan berpangkat dari kasus tersebut. Selanjutnya, kita harus tahu sifat yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan kasus tersebut, yaitu sifat pembagian pada eksponensial, yaitu adalah A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Selain itu, kita lihat informasi apa yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Ternyata terdapat satu basis yang sama, yaitu Y. Dari apa yang kita punya tadi, kita bisa menyelesaikan kasus tadi dengan langkah-langkah seperti berikut. 12x pangkat 7 y pangkat 5 dibagi 3y pangkat 6 sama dengan 12 dibagi 3 dikali x pangkat 7 dikali y pangkat 5 dikurang 6 sama dengan 4 dikali x pangkat 7 dikali y pangkat negatif 1. Ternyata
Setelah kita kerjakan, terdapat satu sifat yang bisa kita gunakan lagi, yaitu A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Maka, hasil yang didapat adalah 4X pangkat 7 per Y. Sebuah lingkaran memiliki panjang jari-jari P kali 10 pangkat 2 cm. Berapakah luas lingkaran yang ukuran jari-jarinya 7 kali ukuran lingkaran tersebut? Untuk menyelesaikan kasus tersebut, ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu kita harus tahu dulu apa yang harus kita tentukan. Yang pertama, kita harus menentukan jari-jari lingkaran kedua setelah diperbesar sebanyak 7 kali. Yang kedua, kita harus menentukan rumus dari luas lingkaran. Yang ketiga, kita harus menghitung luas lingkaran kedua setelah diperbesar sebanyak 7 kali. Selanjutnya, kita harus tahu sifat eksponensial apa yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan kasus tersebut, yaitu sifat A pangkat M dipangkatkan dengan N sama dengan A pangkat M dikali N. Setelah itu, kita lihat informasi apa yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Ternyata, jari-jari lingkaran pertama adalah P kali 10 pangkat 2. Dan jari-jari lingkaran kedua itu diperbesar 7 kali dari jari-jari lingkaran pertama. Dari apa yang sudah kita punya tadi, kita bisa menyelesaikan kasus tadi dengan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, jari-jari lingkaran pertama adalah P kali 10 pangkat 2. Setelah itu, untuk jari-jari lingkaran kedua adalah 7 dikali buka kurung P kali 10 pangkat 2 bertutup kurung sama dengan 7P kali 10 pangkat 2. Untuk rumus luas lingkaran adalah Pi dikali L pangkat 2. Maka luas lingkaran kedua adalah Pi dikali buka kurung 7P dikali 10 pangkat 2 tutup kurung dipangkatkan dengan 2 sama dengan Pi dikali 7 pangkat 2 dikali P pangkat 2 dikali 10 pangkat 4 sama dengan Pi dikali 49 dikali P pangkat 2 dikali 10 pangkat 4 sama dengan 49 P pangkat 2 dikali 10 pangkat 4 dikali Pi. Maka luas lingkaran kedua yang kita dapat adalah 49 P pangkat 2 dikali 10 pangkat 4 Pi cm pangkat 2.